Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan bahagia, dilancarkan semua urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca Kitabul Majalisis Saniyah, syarah Matan Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, kitab saya halaman 85, hadis ke-13, bacaan ketiga. Qalal musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima, amin ya rabbal alamin. Soalun, ada pertanyaan? Fa'in qila, maka jika dikatakan orang, kaifa yahsulul imanul kamil bil mahabbatil madzukurati fil ahadis? Bagaimana? Nah, ini kaifa ini bermula boleh. Bermula bagaimana itu hasillah oleh iman yang sempurna dengan mahabbah, dengan cinta yang disebutkan dalam hadis. Ma'a anna lahu arkanan akhara. Bersama bahwa sungguh baginya iman itu ada rukun-rukun yang lain. Dalam hadis ke-13, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu kamu. Tidak sempurna iman hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai. Jadi keimanan, kesempurnaan iman dalam hadis dikaitkan dengan cinta. Pertanyaannya, kok bisa mendapatkan iman yang sempurna cuma dengan cinta? Padahal iman kan ada rukun-rukun yang lain, bukan cinta doang. Nah, jadi kesempurnaan iman kalau dalam hadis berdasarkan cinta, mencintai saudara ya. Wal fal jawabu anna dzikral mahabbah mubalaghatun. Maka bermula jawab itu bahwa sungguh penyebutan kata mahabbah itu mubalaghah. Untuk menunjukkan mubalaghah kuat bahwa pentingnya cinta. Mencintai saudara maksudnya. Maka bermula jawab itu bahwa sungguh penyebutan kata mahabbah itu mubalaghah. Li'annaha karena mahabbah itu ar-ruknul a'dham. Itu dianggap rukun yang besar. Untuk mendapatkan kesempurnaan iman bukan hanya dengan cinta, tapi cinta pokoknya. Sama seperti nahu bermula demikian itu seperti al-hajju urfah. Bermula haji itu wukuf di Arafah. Padahal rukun haji kan banyak, bukan wukuf doang. Nah, tapi kenapa dalam hadis disebut haji itu wukuf di Arafah? Itu karena wukuf di Arafah merupakan bagian terpenting dalam ibadah haji. Auhiya mustalzimatun li baqiyatil arkan, atau dianya mahabbah itu yang melazimkan ia bagi ketinggalan rukun-rukun yang lain. Nah, mungkin kenapa cinta yang disebut dalam hadis karena ketika orang sudah memiliki cinta, rukun-rukun yang lain akan menyusul. Dia menginginkan saudaranya selamat sebagaimana dia ingin selamat kan, cinta itu. Itu mendorong dia juga untuk rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat dan semua-muanya. Begitu mungkin lebih kurang ya. Wal nakhtim al majlisa bihikayatin dharifatin. Wal nakhtim al majlisa, hendak kami tutup, hendak kami akhiri akan majelis ini bihikayatin dharifah dengan satu cerita yang bagus, tata'allaqu bistina'il ma'ruf, yang terikat ianya cerita dengan berbuat baik. Wa innal ma'rufa la yadhi'u, dan sesungguhnya kebaikan itu tidak akan sia-sia ia. Walau ma'a ghairi ahlih, walau bersama bukan ahlinya kebaikan. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada manfaatnya walaupun salah orang. Kadang kita menolong penjahat misalkan, itu kan salah berbuat baik. Tapi tetap ada manfaatnya. Nah itu maksudnya, sesungguhnya kebaikan, ma'ruf itu tidak akan sia-sia walau bukan bersama ahlinya. Kita rajin bersedekah, cuma sedekah kita salah sasaran. Justru sedekah kepada orang yang tidak butuh, tetap ada nilainya. Nah itu. Hukiyah ini namanya hukiyah, cerita ya. Jadi sumbernya memang beliau nggak menyebutkannya. Anna rajulan kana yu'rafu bi ibni Himyar. Dihikayahkan orang sesungguhnya seorang laki-laki itu ada ia, itu dikenal akan ia laki-laki dengan ibni Himyar.
Seseorang namanya Ibnu Himyar. Wa kana lahu wirdun, adalah baginya Ibnu Himyar itu wirid. Ini orang suka wirid nih, punya zikir khusus. Wa kana zawar'in, dan ada ianya Himyar ini, itu orang yang wara, zawar'in ya, wara. Yasumun nahara, puasa ia pada siang hari. Wa yaqumul laila, bangun ia pada malam hari, maksudnya rajin salat malam. Wa kana mubtaliyan bil kansi, dan ada ia itu diuji dengan kanas. Arti kanas berburu. Maksud diuji pekerjaannya itu berburu. Jadi pekerjaan itu kan bagian dari ujian kehidupan ya. Ada yang kita dagang, ada yang kita jadi kuli, macam-macam pekerjaan kita. Tujuannya yang penting kita halalan thayyibah. Ini Ibnu Himyar ini pekerjaannya berburu. Inilah ujian kehidupan. Wa kana mubtaliyan bil qanasi. Ada ayatnya beliau itu diuji dengan berburu. Fa kharaja dzata yaumin yasidu. Maka keluar ia pada suatu hari, hal keadaan ia itu yang berburu. Keluar untuk berburu ke hutan. Idh aradat lahu hayyatun, tiba-tiba datang bagi beliau oleh seekor ular. Ini datanglah ular. Ini cerita rada aneh karena ular bisa ngomong ini. Namanya juga hikayah kan. Faqalat, maka berkata ianya ular. Ular berkata, ya Muhammad bin Himyar. Wahai Muhammad bin Himyar, ajirni, jaga olehmu akan aku, lindungi olehmu akan aku. Ini ular minta perlindungan. Ajarakallah, semoga menjaga akan engkau oleh Allah. Wahai Muhammad bin Himyar, tolong jaga aku, lindungi aku. Aku sedang dikejar musuh. Semoga Allah melindungimu. Faqala laha, maka berkata ianya Muhammad bin Himyar, laha baginya ular, mimman, dari siapa aku menjagamu? Qalat, berkata ianya ular, min aduwin kad dolamani, dari seorang musuh yang sungguh mendolimi ia akan aku. Lindungi aku dari musuhku. Aku sedang dikejar orang. Qala laha, berkata ianya Ibni Himyar baginya ular, wa aina aduka, di mana itu musuhmu? Mana musuhmu, enggak kelihatan? Qalat, berkata ianya ular tadi, warai, di belakangku, ada musuhku di belakangku di sana. Qala laha, berkata ianya Muhammad bin Himyar baginya ular, wa man ayyu ummatin anta? Wa min ayyi ummatin anta? Dari umat mana engkau? Nah, kan dari umat mana engkau? Mungkin ini jin kali ya, menjelma jadi ular. Jadi Himyar ini bertanya, engkau golongan mana, umat mana? Qalat, berkata ianya ular, min ummati Muhammad, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, sama seperti engkau. Qala, berkata ianya Ibnu Himyar, fafatahtu ridai, maka aku membuka akan ridaku, aku membuka ridaku. Wa qultu laha, aku berkata baginya ular, udkhuli fihi, masuklah kamu dalamnya rida. Ini masuk ke bajuku supaya engkau terlindungi. Ini ular kecil berarti, enggak besar. Ular kecil. Qalat, berkata ianya ular, ini ular bandel benar. Ya rani adui, melihat akan aku oleh musuhku. Kalau cuma bersembunyi di bajumu, aku kelihatan musuh. Qultulah, aku berkata baginya ular, famalladzi asna'u bika, atau biki ya. Famalladzi, maka apa itu alladzi yang harus aku perbuat terhadap dirimu? Terus aku harus bagaimana? Qalat, berkata ianya ular, in aradtastina al-ma'rufi faftah li faka. Jika engkau kepengen akan berbuat kebaikan, maka buka olehmu bagiku, faka akan mulutmu. Kalau mau menolongku, buka mulutmu. Aku pengen bersembunyi di mulutmu. Qalat, berkata ianya ular, in aradtastina al-ma'ruf. Jika engkau pengen berbuat baik, faftahli, buka untukmu. Buka olehmu untukku, faka akan mulutmu. Hatta adkhula fihi, hingga aku bisa masuk dalamnya mulut. Ya, pengen bersembunyi di mulut orang, ya kan? Qala, berkata ianya Ibnu Himyar tadi, akhsha an taqtulini, aku takut bahwa engkau membunuh akan aku. Gak bisa masuk mulut, ntar engkau matuk aku. Qalat, berkata ianya ular, la, tidak. Wallahi, demi Allah, ini sumpah. Ular sumpah. Yang menyebabkan Ibnu Himyar jadi percaya kepada ular. Ini kisah-kisah. Ya begitulah. Kita belajar baca kitab nih. Qalat. Nah, kisah ini karena nggak ada sumbernya ya terserah kita mau apa namanya. Ya intinya ini kita belajar baca. Ini boleh dipercaya, boleh tidak, nggak harus ya. Qalat, berkata ianya ular, la, tidak. Wallahi, demi Allah, la aktuluka. La aktuluka.
Tidak akan aku membunuh engkau. Allahu syahidun alayya bidzalik. Bermula Allah itu menjadi saksi kepadaku dengan demikian. Wa malaikatuhu, dan bermula malaikat-malaikatnya Allah, wa anbiya'uhu, dan anbiya nabi-nabinya Allah, wa rusuluhu, dan rasul-rasulnya Allah, wa hamalatu arsy, dan semua pembawa arasnya, wa sukanu samawatihi, dan bermula semua penduduk langit-langitnya. In ana qataltuka, jika aku membunuh engkau. Jadi maksudnya malaikat ini semuanya ataf kepada Allah ini. Tidak, wallahi demi Allah, la aktuluka, tidak akan aku membunuh akan engkau. Bermula Allah itu menjadi saksi di atasku dengan demikian. Malaikatnya Allah pun jadi saksi. Nabi-nabi Allah jadi saksi. Rasul Allah, malaikat pembawa aras, penduduk langit semuanya jadi saksi. In ana qataltuka, jika aku membunuh engkau. Tidak akan aku membunuh engkau. Qala Muhammad, maka berkatalah oleh Muhammad ibn Himyar, fafatahtu fami, maka aku pun membuka mulutku. Fami, aku buka mulutku. Fansabat fihi, maka masuk ya. Fansabat ya. Maka masuk ianya ular, menghilang ianya ular fihi, dalamnya mulut. Langsung dia lompat masuk ke dalam mulut. Summa madaitu, kemudian aku pun pergi. Madaitu, aku berlalu. Fa'aradani rajulun ma'ahu samsamatun. Fa'aradani, maka menghadang akan aku oleh seorang laki-laki, ma'ahu, yang bersamanya laki-laki itu ada samsomah. Yakni menghendaki ianya Ibn Himyar akan hirbata. Hirbah ini alat, satu alat pemukul ya. Alat pemukul. Hirbah semacam alat peperangan lah. Maka menghadang akan aku oleh seorang laki-laki yang bersamanya itu ada samsomah. Menghendaki ia akan hirbatan, alat. Alat untuk memukul ular. Faqala, maka berkata ianya laki-laki tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Qultu, aku berkata, wa ma tasya'u, apa yang kamu inginkan? Qala, berkata ianya laki-laki, laki ta'adui. Ini yang seperti ini pasti ada istifhamnya. Laki ta'adui, maksudnya apakah engkau telah menemui akan musuhku? Engkau lihat musuhku? Qultu, aku berkata, wa man aduuka? Siapa itu musuhmu? Siapa itu musuhmu? Ini beliau terpaksa berbohong nih. Qala, berkata ya laki-laki, hayyatun. Musuhku itu ular. Qultu, aku berkata, la, tidak. Saya tidak melihatnya. Karena beliau berbohong, wastaghfartu rabbi. Wastaghfartu rabbi min qawli la mi'ata marrah. Aku mohon ampun kepada Tuhanku dari ucapan pula 100 kali. Gara-gara aku berbohong itu mengatakan tidak, aku terpaksa istighfar kepada Tuhanku 100 kali. Waqad alimtu aina hiya, padahal aku tahu di mana dia ular itu. Aku tahu di mana dia, tapi aku mengatakan tidak tahu. Ini bohong lagi. Aku istighfar 100 kali. Summa madaitu qalilan. Kemudian aku berlalu sedikit. Fa akhrajat ra'saha min fami, maka mengeluarkan ianya ular akan kepalanya dari mulutku. Nongol dia ular nih. Waqalat, berkata ianya ular, undur. Coba perhatikan olehmu wahai Ibnu Himyar, madha hadzal adu? Madha hadzal adu? Apakah telah, ini ada istifham juga. Apakah telah berlalulah oleh ini musuh? Coba lihat, musuh udah pergi belum? Faltaftu ini. Faltaftu, maka aku berpaling. Kata Ibnu Himyar, aku pun berpaling melihat kemana orang tadi udah pergi belum. Falam ara ahadan, maka aku tidak melihat akan siapapun. Fakultu, maka aku berkata, lam ara ahadan, aku tidak melihat akan siapapun. Musuhmu udah nggak ada lagi, aman nih. In aradta an takhruji fakhruji. Jika engkau mau bahwa engkau keluar, maka keluarlah. Ayo keluar, ini kamu udah aman. Fama ara insanan, maka tidak aku lihat akan seorang manusia pun, nggak ada orang lagi di sini, keluar. Faqalat, berkata ianya ular, al-ana ya Muhammad ikhtar wahidan minas naini. Maka berkata ianya ular, sekarang wahai Muhammad, ikhtar wahidan. Pilih olehmu akan satu di antara dua. Ayo, kamu pilih di antara dua. Imma an aftatu kabidak, wa imma an usqiba fuadak. Ini kejam banget ular. Pilih olehmu akan satu di antara dua. Adakala aku hancurkan akan jantungmu, kabidak ini, kabid, apa namanya? Liver ya, hati. Imma an aftatu kabidak.
Coba pilih, ada kala aku remukkan jantungmu, wa imma an asquba fuadak, ada kala aku lobangi akan fuadak, hatimu. Ini pilih, kamu mau aku rusak jantungmu atau hatimu? Jantung sama hati sama-sama kan? Liver maksudnya. Liver sama yang penting organ dalam lah ini. Ada kala aftatu, aku hancurkan, aku remukkan akan kabidmu atau aku lobangi hatimu. Mau yang mana kamu? Ini namanya kebaikan dibalas dengan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba. Wa ada ungka. Wada'a yada'u nih. Apa namanya nih? Ada'u. Wada'a yada'u, aku tinggalkan. Wa ada'uka bila ruhin, dan aku meninggalkan engkau dengan tanpa ruh. Coba pilih. Mau yang mana? Dan aku akan meninggalkan engkau, wa ada'uka, aku akan meninggalkan engkau dengan tanpa ruh. Fakultu, maka aku berkata, Ibnu Himyar ini berkata, ya subhanallah, ya subhanallah, ainal ahdul ladzi ahadta ilayya, di mana itu janji-janji yang telah engkau berjanji kepadaku? Mana janjimu tadi? Nggak akan bohong umat Nabi Muhammad, Allah jadi saksi. Wal yaminul ladzi halaftihi, yamin antah kepada ahdi, di mana itu sumpah halaftihi yang telah engkau bersumpah akannya sumpah. Wa ma asra'a ma nasitihi, ma asra'a ta'ajub, alangkah cepatnya ma yang engkau lupakan akannya ma, sungguh sangat cepat engkau melupakan janji dan sumpahmu. Wa ma asra'a ma nasitihi, dan alangkah cepat sekali ma yang engkau lupakan akannya ma, maksudnya engkau begitu cepat lupa kepada janjimu. Qalat, berkata yanya ular, ya Muhammad, wahai Muhammad, lima nasital adawatal lati kanat baini wa baina abika Adam. Wahai Muhammad, lima nasita, kenapa engkau melupakan akan permusuhan? Permusuhan yang ada ianya permusuhan di antara aku dan di antara bapakmu Adam. Ini kisah ini kelihatannya diambil dari Taurat. Ini kisah-kisah Israiliyat. Karena ada cerita tentang permusuhan Nabi Adam dengan ular dalam surga kan. Sehingga ular menyusup ke surga menggoda Siti Hawa untuk makan buah khuldi. Ini cerita Israiliyat namanya. Israiliyat. Ya Muhammad, lima nasita, kenapa engkau lupa akan musuh-musuh yang ada ianya permusuhan di antaraku dan di antara bapakmu Adam? Haitsu akhrajtuhu minal jannah. Kira-kira aku mengeluarkan akannya bapakmu Adam dari surga. Ala ayyi syai'in fa'alta? Fa'altastina al-ma'rufi ma'a ghairi ahli. Di atas apa engkau telah melakukan berbuat baik bersama bukan ahlinya kebaikan? Engkau Muhammad ibni Himyar ini lupa rupanya ya. Bukankah bapakmu dan aku, bukan aku, bapakmu dan nenek moyangku juga raja ular dulu kan? Pernah jadi musuh, aku usir dia dari surga. Gara-gara aku dia dikeluarkan dari surga. Ya, engkau telah berbuat baik kepada bukan ahlinya. Qultulah, aku berkata baginya, ular wala buddha min antaktulini. Aku berkata baginya, dan tidak boleh tidak dari bahwa engkau membunuh akan aku. Maksudnya ini bertanya, apakah engkau mesti harus membunuh aku? Wala buddha min antaktulini. Dan apakah tidak boleh tidak engkau membunuhku? Apakah engkau memang harus membunuhku? Enggak ada cara lain? Qalat, ular berkata, la buddha min dzalik. Tidak boleh tidak dari demikian, engkau harus aku bunuh. Qultulah, aku berkata baginya ular, famhilini. Beri tempo olehmu akan aku. Oke. Kalau mau bunuh aku, oke. Tapi tunggu sejenak. Hatta asira ila tahta hadal jabal. Hingga sampailah aku. Hatta asira, hingga aku sampai. Ila tahti hadal jabal, ke bawah ini bukit. Oke. Kalau mau membunuh aku boleh. Tunggu sebentar sampai aku ke bawah bukit itu. Fa umahidu li nafsi maudi'an, maka aku akan mempersiapkan untuk diriku satu tempat. Sampai ke bukit nanti aku akan mempersiapkan tempat kematianku. Qalat, berkata ianya ular, sya'nak. Oke. Sya'nak.
Nah, sya'nu itu urusanmu, artinya itu diberikan kepadamu. Oke, silakan. Qalat berkata ianya ular. Kenapa berkata ular ini? Berkata ini qalat berkata ianya ular sya'nu. Ini qalat ini enggak ada. Ini enggak ada nih ya. Ini mungkin lebih tulis. Qalat sya'nu. Itu persoalanmu. Oke, silakan, enggak apa-apa. Berangkat. Itu maka aku pun pergi. Ya, aku pun pergi, kata Ibnu Himyar, aku pun pergi, uridul jabala, aku pengen menuju bukit. Wakat aistu minal hayah, dan aku telah putus asa dari hidup. Ini nggak ada harapan lagi. Farafa'atu tarafi ilas sama, maka aku angkat mataku. Farafa'atu tarafayya, tasniyah juga boleh. Maka aku angkat dua mataku ke langit, aku melihat ke langit. Wa qultu, aku berkata, berdoa dalam hatiku, ya latif, ya latif. Wahai zat yang maha lembut, ya latif, ya latif, ultuf bi bilutfikal khafi. Berbuat lembutlah engkau kepada aku dengan kelembutanmu yang tersembunyi. Ya latif, wahai zat yang maha latif, bil qudratil lati, dengan kudrah istawaita biha, yang engkau istiwa dengannya, kudrah di atas aras. Ya. Falam ya'lamil arsyu aina mustaqarruka minhu, maka tidak mengetahui oleh aras di mana itu tempat engkau darinya aras. Ala kafaitani, ayolah ya Allah, ya ala, ayolah ya Allah, kafaitani, engkau cukupkan akan aku, hadhil hayata, akan ini ular. Artinya selamatkan aku dari ini ular ya Allah. Summa masyaitu, kemudian aku berjalan. Fa'aradani rajulun, maka menghadang akan aku oleh seorang laki-laki sabihul wajhi, yang cerah wajahnya ya. Tiba-tiba di depanku ada seorang laki-laki yang sabihul wajah, terang wajah, ganteng, thayyibur raihah, lagi yang wangi, naqiyun minad darni, bersih dari kotoran. Ini seorang laki-laki necis banget, bersih, ada di hadapanku. Faqala li, maka berkata ianya laki-laki bagiku, salamun alaika, keselamatan kepadamu. Aku berkata, waalaikumsalam, kepadamu juga salam. Ya akhi, wahai saudaraku. Qala, berkata ia. Nah, waalaikumsalam ya akhi, kepadamu salam wahai saudaraku. Aku menjawab salamnya. Qala, berkata ianya laki-laki yang asing tadi. Mali araka qad taghayyara launuk. Kenapa? Mali araka. Kenapa aku melihat engkau sudah berubahlah oleh warnamu. Kenapa kulitmu kayak pucat seperti itu? Qultu, aku berkata, min aduwin kat dolamani. Aku berkata, dikarenakan musuh yang telah mendolimi ia akan aku. Qala, berkata ianya laki-laki tadi, wa aina aduwuk, di mana itu musuhmu? Nah, ini ngomong, tapi ular nggak dengar barangkali ya. Kalau dengar mungkin ular langsung matuk nih. Nah. Wa aina aduwuka, di mana itu musuhmu? Qultu, aku berkata, fi jawfi, di dalam perutku. Qala li, berkata ianya laki-laki bagiku, iftah faka, buka olehmu akan mulutmu. Ayo buka mulut. Qala, aku berkata iya. Fafatahtu fami, maka aku buka akan mulutku. Fawada'a fihi misla warakiz zaitun, maka meletakkan ianya laki-laki dalamnya mulut tadi, misla warakiz zaitun, seperti daun zaitun. Ahdara, yang hijau, seperti daun zaitun yang hijau. Summa qala, kemudian berkata ianya laki-laki, imdak, kunyah olehmu. Ayo kunyah daun ini, wabla, dan telan olehmu. Famadagtu, maka aku pun mengunyah, wabala'tu, aku pun menelan. Qala, berkata ianya Ibnu Himyar ini. Falam albasu yasiran, maka tidaklah, falam albas yasiran, maka tidaklah aku tetap sedikit, hatta maghasani batni, maghaso. Falam albas yasiran, maka tidak lama kemudian, nah itu artinya ya, tidak aku tetap sebentar, hatta maghaso, hatta maghaso, pati maghaso, maghaso. Maghisa yamghasu, merasa sakit ya. Hatta maghasani batni, hingga menyakiti akan aku oleh perutku.
menyakiti akan aku oleh perutku, maksudnya hingga perutku terasa sakit ini. Kayak bergojolak gitu. Wadarat fi batni, dan berputar-putar ia. Nah, ianya daun tadi di dalam perutku kan. Perutku putar lah kayak orang mau mencret gitu. Faramaitu biha min asfali. Min asfala. Maka aku buang dengannya isi perutku. Min asfala, dari bawah. Kit'atan. Sepotong-sepotong. Artinya beliau buang air kelihatan ini ya. Buang air dari bawah. Berarti buang air ini mencret keluar kan. Fata'allaqtu birrajuli, maka aku berpegang dengan laki-laki itu. Aku berpegang dengan laki-laki tadi. Wa qultu ya akhi, aku berkata, wahai saudaraku, man antal ladzi manallahu alayya bika. Siapa? Wahai saudaraku, siapa itu engkau? Orang yang telah memberi karunia oleh Allah kepadaku dengan sebab dirimu. Fatahika, maka tertawa ianya laki-laki tadi. Summa qala, kemudian berkata ianya laki-laki, ala ta'rifni, ala ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenal aku? Qultu la, tidak. La, tidak. Qala, berkata ianya laki-laki, innahu fasuhal wa syai'an lamma kana bainaka wa bainal hayati ma kana, manakala adalah di antara engkau dan di antara ular itu apa yang telah ada ia. Ketika kisahmu bersama ular tadi, wa da'auta bidzalika du'ai, dan engkau berdoa dengan doa di atas tadi, bajjat malaikatus samawati sab'i, niscaya berteriaklah oleh malaikat-malaikat langit yang 7 kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala, berkata ianya Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, keagunganku, bi'aini, demi zatku ya, kullama fa'alatil hayatu bi'abdi, kullama, setiap kali memperbuat oleh ular dengan hambaku, wa amarani subhanahu, gimana ini? Summa qala, kemudian berkata ianya laki-laki tadi, ala ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenal aku? Aku berkata, la, tidak. Qala, berkata ianya laki-laki, innahu subhal wa syai'an, manakala adalah antara engkau dan antara ular tadi itu ma yang telah ada ia, wa da'auta, dan engkau telah berdoa dengan doa itu, dajjat, menangis ya, atau berteriak oleh malaikat langit yang 7 kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun berkata, wa izzati wa jalali bi'aini, berkata ianya Allah, demi kemuliaan dan keagunganku, bi'aini, demi zatku, kullama, setiap kali, fa'alatil hayatu, memperbuat oleh ular, bi'abdi, dengan hambaku. Nah, ini sampai di sini ya. Wa amarani, kemudian ini berkata laki-laki tadi, wa amarani subhanahu, memerintahkan akan aku oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bil maji ilaika, untuk datang kepadamu. Allah memerintahkan aku untuk datang kepadamu. Wa ana yuqalu li al-ma'ruf, bermula saya itu dikatakan bagi saya al-ma'ruf. Jadi itu malaikat ternyata. Saya ini bernama Ma'ruf, mustaqirri fis sama'ir rabi'ah, bermula tempat tinggal saya itu di langit yang keempat. Apa dikatakan kepadaku? An intalik ilal jannah. Dikatakan kepadaku an intalik, bahwa pergilah kamu ke surga. Fakhud warakatan khadra'a, maka ambil olehmu akan satu lembar daun yang hijau. Fa'alhiq biha abdi, maka hubungkan dengannya lembaran tadi akan hambaku, yaitu Muhammad ibn Himyar. Artinya aku ini malaikat ma'ruf, diperintahkan oleh Allah untuk pergi surga, ngambil daun surga dan dibawakan kepadamu. Itu lebih kurang ya. Fa'alhiq biha abdi, maka hubungkan olehmu dengannya daun tadi akan hambaku. Bawakan daun itu ke hambaku. Siapa hambaku? Muhammad ibn Himyar. Kemudian malaikat ma'ruf itu berkata, ya Muhammad, alaika bistina'il ma'ruf, wahai Muhammad, hendaklah engkau berbuat kebaikan. Fa'innahu yaqi masari asu, sesungguhnya kebaikan ma'ruf itu menjaga ia akan tempat-tempat buruk. Kebaikan akan menyelamatkanmu dari tempat-tempat bahaya. Wa in dayya'ahul mustana' ilaih, dan jika pun menyia-nyiakan akannya kebaikan oleh orang yang dibuat kebaikan kepadanya, lam yadha' indallahi azza wa jalla, niscaya tidak akan lenyap ianya kebaikan indallah azza wa jalla, di sisi Allah. Sekalipun kebaikan itu disia-siakan oleh orang yang kita berbuat baik kepadanya, tapi Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kesimpulan dari kisah ini, tetaplah kita berbuat baik, karena kebaikan selalu akan mendatangkan kebaikan pula. Setetes kebaikan yang kita bagi akan berbalaskan satu samudera, kan gitu. Satu biji yang kita tanam akan berubah menjadi pohon yang rimbun,
yang akan jadi tempat kita berlindung di sana. Begitu lebih kurang, moga ada manfaatnya. Walhamdulillah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.